dapat membuat orang kelelahan, stres, muncul banyak tekanan untuk produktif. Jadi banyak orang burnout itu ya sudah nyalanya hilang, habis kayak lampu kehabisan minyak. Karena apa? Kerja terus. Tidak ada ruang untuk istirahat, tidak ada ruang untuk kita santai-santai. Kita jadi kayak mesin, bukan kayak manusia. Itu efek kedua. Nanti ada istilah namanya hustle culture. Jadi hustle culture itu budaya kita, cara hidup, cara berpikir kita yang menuntut untuk kerja keras terus. Orang itu hebat kalau sibuk terus. Tidak peduli waktu, tidak peduli kesehatan. Kalau ada orang bilang saya sibuk ini, wah luar biasa kamu. Masih muda sudah sesibuk itu rasanya bangga. Jadi mengagungkan kerja keras sebagai sesuatu yang ideal. Nah, coba cek ya, kalian gaya hidupmu seperti ini apa tidak. Jadi ciri-cirinya hustle culture itu yang pertama, kerja tanpa henti. Membuatmu kayak tadi lampu kehabisan minyak. Kamu kelelahan, stres terus, mentalmu geser sudah. Kerja terus. Yang kedua apa? Pingin produktif terus. Kamu merasa kalau tidak produktif, kamu tidak berharga. Itu yang disebut toxic productivity. Menjadikan produktivitas sebagai ukuran utama bahwa kamu berharga, maka kamu terus jadi kelelahan. Kemudian mengglorifikasi kelelahan. Lelah, kurang tidur itu menunjukkan berarti saya ini orang yang penting, saya ini orang yang sibuk, saya ini. Itu kamu glorifikasi, Pak. Tidak kayak kalian tiap hari rebahan saja, nganggur saja. Lihat saya ini loh sibuk, waktuku itu penuh sekarang ini. Itu glorifikasi kelelahan ini. Kalian berarti gayamu hustle culture. Dan hidupmu tidak seimbang antara kerja, kesehatan, kehidupan pribadi, hobi, dan lain sebagainya. Kacau ritmenya. Ini yang disebut hustle culture. Coba kalian cek dirimu ya, kalian punya visi itu enggak? Ya mungkin sekarang belum sesibuk itu, tapi kalau di pikiranmu begitu, bahwa orang yang sibuk tidak ada waktu sama sekali, itulah orang hebat, saya harus begitu, saya harus produktif terus menerus, kamu terancam masuk budaya ini. Yang ini ya membahayakan bagi kesehatanmu, jasmani maupun rohani. Jadi kesehatan batinmu maupun kesehatan lahiriahmu. Coba kamu mindset, kalau mindsetmu masih begini, coba diadaptasi, disesuaikan lagi. Kata Honore, we are slaves to our schedule. Kita itu jadi budak schedule kita sendiri, rancangan kita sendiri. Wong schedule itu yang membuat kita kok, ya terus kita yang diperbudak. Kalau tidak ingin diperbudak kan tinggal diubah begitu saja. Tapi kan kita tidak mau mengubahnya. Oh sudah, saya ada jadwal ini ya Pak, sudah. Lalu jadwal yang bikin kamu. Diganti juga bisa, tidak dijalankan juga bisa. Lah kok mau-maunya kamu diperbudak oleh schedule-mu, mau diatur lagi, diubah lagi kan bisa. Jadi ini kritiknya Honore. Beliau juga mengkritik, istilah beliau kutukan multitasking, mengerjakan dua hal sekaligus. Orang terus mengerjakan dua hal sekaligus itu tampak begitu cerdik, begitu efisien, begitu modern. Namun yang sering terjadi adalah mengerjakan dua hal secara tidak baik. Seperti banyak orang, kata Honore, saya membaca koran sambil nonton TV dan merasa kurang dapat manfaat dari keduanya. Moco korannya tidak konsentrasi, acara TV-nya juga tidak jelas kedengaran apa. Kayak kalian makan sambil pegang HP. Pegang HP ini yang tidak konsen karena bolak-balik nengok makanan. Makanannya juga tidak bisa kamu nikmati.
Itu kan sindrom multitasking manusia hari ini. Dan kamu ndak betah kalau ndak multitasking. Apalagi Gen Z, ada yang bilang Gen Z itu, meskipun masih perlu diteliti lagi ya, span konsentrasinya itu paling lama 20 menit. Jadi kalau ngaji kayak gini ya, tadi sudah lebih 20 menit. Begitu sampai awalnya kamu fokus ngomong, begitu menit ke-20 pikiranmu sudah terbang kemana mesti. Tidak fokus lagi ke sini. Itu generasi sebelumnya jauh lebih panjang, tapi generasimu jadi pendek. 20 menit. Kalau kalian besok ngajar jadi guru, jadi dosen atau apa, inget-inget ini. Kalau pas asik ceramah jangan lupa 20 menit sudah waktunya. Ini peringatan bagi para khotib Jumat juga. Jangan panjang-panjang kalau khotbah. Jadi multitasking, seolah-olah kita hebat, 2 pekerjaan di satu waktu, tapi sebenarnya tidak. Yang terjadi apa? 2 ketidakberesan di satu waktu, 2 ketidakmaksimalan di satu waktu. Oke, jadi sambil ini terus itu biasanya sama-sama tidak maksimal, sama-sama tidak kita nikmati dua-duanya. Lanjut, beliau juga bilang begini, ketika orang mengeluh, saya sangat sibuk, saya sangat lelah, hidup saya seperti melayang kabur, saya tidak punya waktu untuk apa-apa. Sebenarnya itu diam-diam dia pamer. Lihatlah saya orang penting, saya orang menarik, saya orang energik. Ini yang seperti saya bilang tadi. Kenapa kok mau-maunya orang di hustle culture tadi? Karena dia merasa kalau saya itu sibuk terus, kalau saya itu banyak kerjaan terus, itu menunjukkan saya penting, menunjukkan saya hebat. Jadi kalau temanmu ngajak, yuk besok minggu jalan-jalan yuk. Wah, mohon maaf saya ada webinar gitu. Wah, mohon maaf gitu kan. Kan rasanya kayak hebat luar biasa ya. Temenmu tulan-tulan, kamu webinar lah, kamu acaramu. Nah, ini kata honor itu yang terjadi. Jadi kita itu merasa bangga kalau sibuk, kalau banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Baik, jadi ini kritik kedua terhadap fast culture. Kritik ketiga, hubungan sosial jadi terancam. Kenapa? Karena kecepatan ritme hidup kita sulit dekat secara mendalam dengan orang lain. Emosi kita tidak terlalu dalam terlibat dengan teman kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita. Karena tugas-tugas yang banyak, kerja yang banyak, sampai di rumah pun, bahkan mungkin sama bapak ibunya, sama anak istrinya, tidak bisa dekat. Di rumah juga sibuk mikir kerjaan. Akhirnya kan kadang-kadang ya ngumpul sih di rumah, tapi dengan gadgetnya masing-masing, asik, tidak saling peduli. Makan bareng sih, tapi sambil makan ya nonton HP-nya sendiri-sendiri. Itu yang di dalam rumah, apalagi yang di luar rumah. Saya tidak tahu anak-anak hari ini, anak-anak kecil itu yang jarang ketemu teman-teman tetangganya kiri kanan itu ya, kalau siang main apa, kalau sore main apa, mesti nanti larinya ke gadget. Ya syukur dia masih sekolah, mungkin di TK-nya, di PAUD-nya masih ketemu teman, tapi di luar itu ya gadget pasti. Nah, jadi hubungan sosial terancam. Kualitas hubungan antar manusia jadi dangkal. Kita tidak saling dalam, maka kita sulit berempati. Jadi kita sulit merasakan yang dirasakan orang lain. Selama ini kita yang dipikir diri kita saja. Kritik ketiga. Kritik keempat, kata Honore, yang kita sebut cepat itu tidak selalu sama dengan efisien. Kadang-kadang cepat itu malah masalah.
Karena cepat, akhirnya kualitasnya jadi kurang. Karena cepat, ada yang kelewatan keliru. Teman-teman ngerti sendirilah kalau kerja sambil kesusu-susu itu kan mesti ada saja kurangnya. Maka hati-hati dengan slogan lebih cepat, lebih baik. Tidak mesti lebih cepat itu lebih baik. Kadang-kadang lebih cepat itu tadi jadi malah tidak efisien, malah kerja 2 kali. Akhirnya kita malah menyesal ini, alah kemarin ngapain aku kok kelewatan yang tadi, kok tidak hati-hati yang tadi. Itu karena terlalu cepat. Jadi ini kecepatan tidak sama dengan efisiensi dan tidak berarti lebih cepat pasti lebih baik. Itu kata Honore, kecepatan dapat memberimu perasaan gembira yang luar biasa, tapi itu ada tempatnya. Engkau harus menentukan batasnya dan tidak selalu menggunakan kecepatan. Kata dia, adalah bodoh untuk minum segelas anggur secara cepat dan adalah bodoh untuk memainkan Mozart terlalu cepat. Kalau kamu main Mozart, ya main musik, itu kan ya ada ritmenya. Kalau terlalu cepat bubar. Minum wine, orang sana bukan kalian. Itu kan ya minumnya sedikit. Kalau kamu kan dari itu minum kok sedikit gitu ya. Tapi memang kalau banyak terus cepat malah lepas etiknya, malah tidak nikmat. Jadi ya semuanya ada ritmenya. Kalau kalian terlalu cepat, ya tidak bisa menikmati, malah terlewat dari makna, nilai, dan kenikmatannya. Apa saja itu. Jadi ini kritik beliau. Ada lagi yang kelima, beliau mengkritik fast culture itu sering mengabaikan ritme alami hidup. Alam semesta ini termasuk manusia ada ritmenya. Ayo kita pahami, iya kita harus tahu kapan kita kerja, tapi juga harus tahu kapan istirahat. Kapan kita evaluasi, kapan kita refleksi. Anak-anak juga ada ritmenya, orang dewasa ada ritmenya, setiap makhluk ada ritmenya. Begitu kita kacau ritme kita, putus ritmenya, pasti tidak seimbang. Pasti kemudian ada masalah dalam hidup kita. Jadi nanti slow living itu tidak sekedar lambat, tapi sebenarnya mengembalikan lagi ritme alami ini. Yang kemarin-kemarin kita terlalu cepat. Baik, kita lanjutkan karena masih banyak kritiknya. Yang ke-8, konsumerisme. Jadi peradaban hari ini dicirikan oleh konsumerisme. Kenapa konsumerisme? Ya kita ingin belanja, ingin membeli, ingin banyak uang demi memenuhi ini itu. Dan untuk bisa memenuhi keinginan konsumen kita, ya kita harus kerja keras, kita harus terus-menerus. Jadi hari ini kita sulit membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini dua hal yang berbeda. Makan itu kebutuhan, makan enak itu keinginan. Pakai baju itu kebutuhan, pakai baju yang bermerek itu keinginan. Konsumerisme itu kalian lebih disetir oleh keinginan-keinginanmu yang kadang-kadang tidak relevan. Biasanya keinginan ini jauh lebih mahal. Maka untuk bisa memenuhi keinginanmu, kamu perlu kerja keras. Kamu perlu melakukan multitasking tadi. Kamu perlu cepat melakukan ini itu biar segera melakukan yang lain, biar dapat uang banyak, biar bisa memenuhi keinginan-keinginanmu. Jadi peradaban konsumerisme membuat kita ingin terus belanja, dan untuk itu kita perlu biaya, dan untuk banyak biaya kita perlu banyak kerja, bila perlu lembur, bila perlu lupa istirahat, dan seterusnya.
Jadi lingkaran setannya di situ. Jadi kita pokoknya hidup kita hari ini kan hidup untuk belanja, kerja untuk belanja. Kan kerjaanmu tiap hari buka Shopee, buka Tokopedia. Oke ya. Jadi berarti apa? Fast culture itu mempromosikan gaya hidup yang merugikan, tidak hanya secara emosional tapi juga secara ekonomi, secara sosial. Oke ya, ini kritik ke-6. Kritik ke-7. Banyak ternyata kritiknya sampai 7. Ya ini pemetaan saya saja. Beliau mengkritik fast culture itu membuat kita kehilangan kesadaran penuh, tidak bisa menikmati momen. Itu yang kemarin kita bahas panjang di mindfulness. Mari hidup secara mindful. Hidup secara mindful itu kita sadari sepenuhnya yang kita lakukan sekarang dan kita nikmati, kita hayati. Apa saja yang kita lakukan. Mungkin duduk di masjid ini mengikuti ngaji. Mungkin nanti setelah ini kalian sambil baca buku atau sambil nonton TV atau sambil ngobrol dengan teman atau nongkrong di angkringan. Nikmatilah setiap momen, rasakan, hayati. Itu akan membuatmu lebih bahagia. Sementara selama ini kita sering hidup seperti saya bilang tadi, rutin saja, autopilot saja, tidak menikmati. Biasanya kalau pagi sarapan itu ya sudah diulang lagi sarapan itu tanpa kayak orang tidak sadar. Misalnya kalian biasanya sarapan roti, sudah beli roti sak kotak berapa gitu. Meskipun kadang ya dimakan 2-3 terus jamuran. Iya Bang. Nah itu kamu tiap pagi begitu, terus akhirnya kamu kan rutin itu. Begitu rutin autopilot, kamu tidak menikmati. Pokoknya pagi mandi kayak robot itu kan. Terus habis mandi ganti baju, setelah itu duduk ngambil roti, terus makan, setelah itu makan. Jadi tidak ada kesannya sama sekali. Kenapa bisa begitu? Fast culture. Kalian dikejar-kejar oleh peradabanmu untuk segera menyelesaikan ini itu, untuk segera produktif ini itu. Padahal misalnya kalian sadari, kalian nikmati, hidupmu kan akan jauh lebih membahagiakan tanpa harus mengorbankan yang harus kalian tuju tadi. Jadi kan tujuanmu tetap bisa tercapai meskipun kalian menyadari sepenuhnya dan menghayati apapun yang kalian lakukan. Jadi fast culture menjauhkan kita dari menikmati hidup. Karena jauh dari menikmati hidup, kita juga tidak merasakan kebahagiaan. Padahal harusnya kita itu sudah bahagia, tapi kita tidak ngaku bahwa kita bahagia. Wong kita tidak pernah menikmati hidup kita. Yo akhirnya kita tidak bersyukur. Akhirnya tiap hari mengeluh. Jadi padahal nasibmu itu jauh lebih baik dari banyak sekali orang yang lain. Itu pun kalian tiap hari mengeluh. Karena ini tadi, kamu tidak mindful. Kamu tidak menikmati detik per detik hidup. Oke ya, jadi inilah kritik-kritik dari Carl Honore terhadap fast culture. Yang ini harus dicarikan solusinya. Solusinya apa? Itulah nanti yang kita sebut slow living. Baik, ambil nafas dulu, istirahat dulu ya, boleh. Nanti dianggap tidak menikmati kalau ngomong terus 2 jam. Mari kita nikmati momen kita malam hari ini biar kita bersyukur.
Baik. Nah, sekarang kita masuk ke tema utama kita. Slow living. Slow living itu, ini kalau dari bukunya ya, maknanya secara umum filosofi hidup yang menekankan pentingnya memperlambat ritme untuk menikmati momen, mendalami pengalaman, dan menghargai kualitas daripada kuantitas dalam segala aspek kehidupan. Jadi karena memang peradaban kita hari ini agak terlalu cepat, ada pentingnya kita lambatkan sedikit. Nanti di bagian bukunya yang lain beliau bilang begini, slow living itu satu revolusi budaya yang menentang anggapan bahwa lebih cepat selalu lebih baik. Jadi jangan didefinisikan cepat pasti lebih baik. Filosofis slow, kata Honore, bukan tentang melakukan segala sesuatu dengan kecepatan lambat. Jadi meskipun begitu bukan kok terus ayo kalau begitu berlambat-lambat, bukan itu. Tetapi berusaha melakukan segala sesuatu dengan kecepatan yang tepat. Jadi karena sebelumnya kita terlalu cepat, fast culture, kan perlu diperlambat. Diperlambat itu biar ketemu ritmenya yang pas. Jadi targetnya bukan berlambat-lambat, tapi menemukan ritme yang tepat, yang pas. Karena kemarin terlalu cepat. Jadi slow living itu bukan hidup yang santai-santai, males-males, nge-slow saja. Tidak begitu, tapi hidup yang tepat kecepatannya. Kata Honore, menikmati jam dan menit daripada sekedar menghitungnya. Kita selama ini kan lebih banyak menghitung waktu, bukan menikmati waktu. Sudah berapa jam ngaji kita ini? Wah, kurang berapa menit lagi ya. Saya kok rasanya sudah tidak betah ini. Saya kan ini. Kamu tidak bisa menikmati momen, kamu menghitung waktu tiap hari. Wah, sudah kuliah semester 2 sekarang atau semester 3 sekarang, berarti kurang 2 tahun 3 bulan. Kamu ngitung waktu terus. Wah, usia saya sekarang sudah 25 tahun lagi, berarti nanti ditanya kapan nikah ini mesti. Karena kamu ngitung waktu. Kamu tidak bisa menikmati waktu yang kamu lakukan selama ini menghitung waktu. Dan itu menyiksa. Tidak enak menghitung waktu itu. Nah, slow living filosofinya apa? Menikmati waktu, jam dan menit daripada sekedar menghitungnya. Melakukan segala sesuatu sebaik mungkin, bukan secepat mungkin. Filosofi ini tentang kualitas, bukan kuantitas dalam segala hal. Mulai dari pekerjaan, makanan, hingga mengasuh anak. Jadi ini beliau ingin semacam revolusi. Yuk manusia mulai ngerem, manusia mulai melambatkan diri. Jangan terlalu cepat, terlalu ambisius, itu merusak. Nah, maka kalau kita rumuskan lagi ya, mari kita luruskan ada beberapa miskonsepsi, awas keliru. Yang pertama, slow living bukan berarti malas. Awas keliru ya, karena kadang-kadang kalian memaknai slow pak, makanya saya tidak lulus kuliah sampai semester 14, tidak apa-apa pak, saya slow prinsipnya pak, bukan itu. Jadi slow itu lebih hidup efektif, mengalokasikan waktu untuk hal yang memang fokus, yang memang prioritas, yang memang cocok. Jadi
Jadi bukan males. Jadi slow living ini tidak untuk yang males, tapi untuk yang terlalu cepat, untuk mengurangi kecepatannya. Ya meskipun ada yang bilang, tapi males itu kadang-kadang penting loh Pak. Ya. Ada satu buku yang menjelaskan begini, alhamdulillah masih ada orang males. Paling tidak ada orang yang tidak ikut menyumbang kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Iya, kemarin kan kita belajar ekologi bulan lalu, itu betapa agresifnya manusia karena ambisinya, cita-citanya, keinginannya, terus bikin kerusakan ini, kerusakan itu. Nah, paling tidak orang males itu tidak ikut andil merusak dunia ini. Wong dia ndak ngapa-ngapain kok. Itu jasanya paling ndak itu. Oke. Meskipun jangan kamu pakai alasan, nanti ini dipakai alasan, Pak. Saya males itu ya mending, Pak. Saya ndak ikut andil ngerusak itu. Oke, jadi slow living bukan berarti males. Yang kedua, slow living bukan berarti menunda. Waktunya kerja ya kerja saja, tapi ngerti ritmenya. Jangan tergesa-gesa, juga jangan ditunda. Kalau memang sudah waktunya action. Kita pilih yang paling cocok, waktu yang paling tepat, durasi yang paling sesuai untuk kita. Kita tahu kapan dikerjakan, kapan istirahat. Jadi bukan menunda. Dan juga bukan, nanti ada yang bilang slow living itu kan mungkin gaya hidup cocoknya ya di pedesaan-pedesaan, Pak, daerah dalam. Ini gaya hidup yang penting untuk semua orang. Siapapun perlu gaya hidup yang tepat seperti ini, kata Honor, di kota maupun di desa. Jadi kalau dulu kesannya yang nge-slow itu orang desa, ya mungkin orang desa sudah menjalankan serba sedikit konsep slow living ini, bisa menikmati hidup, bisa mindful. Harusnya gaya di desa menulari yang kota, tapi kan sekarang kebalikannya, gaya kota nular ke desa. Orang desa sekarang tidak kalah ambisius, tidak kalah kemerungsungnya dengan orang kota, tidak kalah fastnya peradabannya. Kalau tidak percaya kalian nanti yang kuliah di sini waktu pulang kampung mesti kaget-kaget. Perubahannya cepat juga di desa kita itu. Nah, jadi ini tidak desa, tidak kota. Jadi tidak hanya untuk negara maju, tapi juga untuk kita. Kita kan sebenarnya juga sudah maju ya, insya Allah. Iya kan, harus optimis kita. Baik, jadi ini miskonsepsi. Banyak yang salah paham terhadap slow living. Bukan malas, bukan menunda-nunda, juga bukan cocoknya di pedesaan saja. Kata Karl Honore, bersikap lambat berarti mengendalikan ritme hidup sendiri. Engkaulah yang memutuskan berapa cepat harus melangkah dalam konteks apapun. Jika hari ini aku ingin melangkah cepat, aku akan melangkah cepat. Jika besok aku ingin melangkah lambat, aku akan melangkah lambat. Yang kita perjuangkan adalah hak untuk menentukan tempo sendiri. Kita yang tahu siapa diri kita, kapan kita kuat, sejauh mana kita mampu, kapan kita harus istirahat, kita kan yang tahu. Ayo kita putuskan, kita tentukan sendiri. Jangan mau dijajah, diarahkan, diatur tanpa kita pertimbangkan daya dan kekuatan kita. Ini yang diinginkan oleh Honore. Inilah nanti yang disebut slow living. Kita lanjutkan. Sekarang prinsip-prinsipnya. Dari buku-bukunya Honore, kalau saya simpulkan, setidaknya ada 10 prinsip
pokok dari slow living. Jadi kalau kalian ingin hidup yang slow, perhatikan 10 ini. Yang pertama, kesadaran. Yang tadi kita sebut mindful tadi. Mari hidup secara sadar. Untuk yang pertama ini yuk kita banyak belajar misalnya dari Socrates tentang self-awareness, tuntutan untuk mengenali diri, menyadari diri. Siapa aku? Apa kelemahan-kelebihanku? Aku tipe orang yang seperti apa? Ini kesadaran-kesadaran diri. Di situ nanti kita bisa ngukur, oh saya mampunya sejauh ini. Kalau kerja fisik seperti ini ya saya bisanya yang selevel ini dan seterusnya. Jadi ini yang pertama, kesadaran. Yang kedua, keseimbangan. Jadi slow living itu seimbang. Jangan fokus nyari kesenangan fisik saja, lupa kepuasan batin kita. Atau mengejar ambisi kepuasan batin saja, lupa kesehatan fisik kita. Harus seimbang. Pikiran, mental kita, jasmani kita, rohani kita itu harus seimbang. Semuanya kita urusi dengan baik. Jadi kalau dalam agama ditambahi lagi ya dunia ya akhiratnya harus seimbang. Ini kunci kedua. Jadi kalian merasa, Pak saya ritmenya tepat Pak, tapi kamu yang diurusi hanya urusan kesenangan materi saja, ya masih belum seimbang. Prinsip kedua, keseimbangan. Kemudian prinsip ketiga, kualitas di atas kuantitas. Awas jangan keliru, kuantitas itu untuk mendukung kualitas. Jadi jangan fokus di kuantitasnya, tapi fokus di kualitasnya. Kadang-kadang kita beraktivitas sebentar tapi dalam itu lebih berkualitas daripada banyak tapi dangkal. Yang tadi banyak contohnya ya. Jadi bagaimana ketika terlalu fokus pada kuantitas kita mengabaikan kualitas. Lebih melihat yang konkret-konkret, lupa bahwa ada yang di-upgrade kualitasnya. Kemudian menghargai proses bukan hanya hasil. Ya tadi rumusnya tadi ya sudah saya sebut. Apa-apa itu ya ada prosesnya, tidak ada yang instan. Kali yang ini apa saja ada prosesnya. Apapun itu, kuliahkah, belajarkah, menikahkah, hidup bermasyarakatKah, ada prosesnya. Mungkin kalian kemarin kaget misalnya baru dari kampung masuk ke Jogja, selama ini hidup di rumah saja sih, tidak pernah bermasyarakat. Yang bermasyarakat orang tuamu, sekarang kamu mandiri harus bermasyarakat sendiri. Itu mungkin ya kaget. Tapi ada proses. Jangan drop dulu, ada prosesnya. Yang baru nikah mungkin juga kaget. Kemarin hidup sendiri, sekarang bersama ada pasangannya. Itu mungkin ya penyesuaiannya panjang, ada proses. Jangan baru nikah 2 hari sudah sambat nyari konsultan. Belum ya, membayangkan sakinah mawaddah warohmah ya ndak bisa instan. Ada prosesnya. Beradaptasi dulu, sering menyesuaikan dulu. Apa-apa ada prosesnya. Jadi itu prinsipnya slow living. Jadi ayo kalian bisalah menikmati proses, tidak sekedar mencapai hasil. Kalau kalian bisa menikmati proses, insya Allah hasilnya bisa tercapai. Tapi kalau kalian tidak sabar mengikuti proses, kemungkinan hasilnya juga tidak bisa kalian raih. Kemudian tadi ya ada ritme alami. Pahami ritme hidupmu.
memang yang awal tadi kesadaran jadi kuncinya. Jadi jangan lupa kita ini ada ritmenya. Kapan kerja, kapan istirahat, ada ritmenya. Di titik mana kalian mulai lelah, mungkin saatnya kalian mengurangi banyak kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian kesederhanaan, simplicity. Sederhananya konsep simplicity itu jangan memasukkan, melibatkan, nambah-nambah aktivitas kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan dirimu atau tujuan-tujuanmu. Kadang-kadang kita itu nyari masalah sehingga hidup kita jadi kompleks, jadi rumit. Bukan beban kita ikut-ikutan komen misalnya, terus dibantah orang, kita ngamuk jadi rame. Itu nyari masalah. Seperti kata Lao Tzu itu ya. Jadi hidup kita itu simple, tapi kita yang bikin ruwet sendiri. Ayo kita hidup simple saja, to the point saja, kita nikmati prosesnya. Yang tidak penting posisikan sebagai tidak penting. Yang sekunder ditaruh di sekunder, yang tersier ditaruh di tersier, biar tidak ruwet. Kalian pilahlah tadi ya, ini kebutuhan, ini cuma keinginan. Jadi yang kebutuhan diutamakan, yang keinginan kalau bisa dipenuhi ya dipenuhi. Ini kayak kita waktu belajar Epikuros di minggu pertama bulan ini. Kemudian keberlanjutan, perhatikan aspek keberlanjutan ini. Ya tentu saja pertama-tama keberlanjutan ekosistem lingkungan kita. Kemudian perhatikan juga keberlanjutan kita, kesehatan kita, dan seterusnya. Kemudian ada prinsip lagi, mari kita bisa mengontrol waktu, bukan dikontrol oleh waktu. Kita subjeknya, waktu objeknya. Hari ini kita sering kebalik, kita dikontrol oleh waktu. Kayak tadi loh, kita dikontrol oleh schedule. Kemudian fleksibel, luas saja, jangan kaku. Kemarin Pak saya begini, tapi sekarang kok tidak mungkin lagi ya Pak, karena ya sudah diganti saja. Kan tidak apa-apa. Fleksibel saja. Jangan terlalu kaku, karena ada orang yang terlalu kaku dengan jadwalnya, rutinitasnya, dan lain sebagainya. Ya diadaptasi saja, disesuaikan, tidak masalah. Kemudian hargai individualitas. Menghargai individualitas itu setiap orang beda-beda. Mungkin kalau kalian kuatnya baca buku ya 30 menit, setelah itu tidur. Kalau temanmu dia bisa berjam-jam baca buku, ini namanya individualitas. Temanmu yang sana dia tahan kerja, melakukan apa ini itu seharian tidak pakai tidur siang, tapi kalau kamu kan biasa tidur siang misalnya. Ini namanya individualitas. Masing-masing orang beda-beda. Kamu juga tidak harus membandingkan dirimu dengan orang lain. Wah, teman saya seharian baca buku terus, malu saya juga mau seharian baca buku. Nanti kamu stres karepmu dhewe nanti. Jangan-jangan kamu baru baca buku dapat 2 lembar sudah menguap terus tidur. Tiap orang beda-beda. Hargai individualitas dirimu dan individualitas orang lain. Inilah slow living.